Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfrida Cindy Alifka, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai komunikasi pemasaran. Adapun yang saya akan bahas nantinya yaitu pengertian komunikasi pemasaran, model komunikasi pemasaran, komponen komunikasi pemasaran, proses komunikasi pemasaran, dan media komunikasi pemasaran. Baik, kita langsung saja ke poin pertama, yaitu pengertian komunikasi pemasaran. Pengertian komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Kata komunikasi pemasaran memiliki dua unsur pokok, yaitu komunikasi. Komunikasi yaitu proses di mana pemikiran dan pemahaman disampaikan antar individu atau antar organisasi dengan individu. Komunikasi sebagai proses penyampaian pesan yang merupakan gagasan atau informasi pengirim melalui suatu media kepada penerima agar mampu memahami maksud pengirim. Pemasaran yaitu sekumpulan kegiatan di mana perusahaan atau organisasi lainnya mentransfer nilai-nilai atau pertukaran tentang informasi produk, jasa, dan ide antara mereka dengan pelanggannya. Menurut para ahli, definisi komunikasi yang dikemukakan oleh Forsdale 1981 yang dikutip oleh Muhammad 2009 berbunyi, "Communication is the process by which an individual transmits stimuli, or usually verbal, to modify the behavior of the other individuals." Atau komunikasi adalah proses individu mengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk verbal maupun mengubah tingkah laku orang lain. Kita lanjut poin kedua, model komunikasi pemasaran. Model komunikasi pemasaran meliputi sender atau juga disebut sumber. Yang kedua, pemasar menentukan bagaimana pesan itu disusun agar bisa dipahami dan direspon secara positif oleh penerima dalam hal ini konsumen. Keseluruhan proses dari perancangan pesan sampai penentuan jenis promosi yang akan dipakai disebut proses encoding. Yang ketiga, menyampaikan pesan melalui media. Keempat, proses memberikan respon dan menginterpretasikan pesan yang diterima atau proses decoding. Proses ini berarti penerima pesan memberi interpretasi atas pesan yang diterima. Yang kelima, umpan balik atau feedback atas pesan yang dikirimkan. Pemasar menginformasikan apakah pesan yang disampaikan sesuai dengan harapan, artinya mendapat respon atau tindakan yang positif dari konsumen, atau justru pesan yang tidak disampaikan secara efektif. Berikutnya, terdapat 5 jenis promosi yang biasa disebut sebagai bauran promosi, yaitu advertising, personal selling, sales promotion, public relation, dan direct marketing. Berikut poin ketiga. Menurut The Jaslim Saladin 1999, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembeli adalah sebagai berikut, yaitu kebudayaan, antara lain budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Sosial meliputi kelompok, referensi, keluarga, peranan, dan status. Berikutnya pribadi, meliputi usia dan tahap daur hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri.
Selanjutnya psikologis, meliputi motivasi, persepsi belajar, kepercayaan, dan sigap. Elemen-elemen dasar dari komunikasi pemasaran agar dapat membuat komunikasi pemasaran yang baik, yaitu komunikator, komunikan, pesan, media, hambatan, tujuan, feedback, dan produk. Poin selanjutnya, proses komunikasi pemasaran. Proses komunikasi pemasaran, William J. Stanton membagi peranan pembeli menjadi 5, yaitu pengambil inisiatif, yaitu yang pertama menyarankan gagasan membeli. Yang kedua, orang yang mempengaruhi atau influencer, yaitu orang yang memberikan informasi dan pengaruh tentang bagaimana kebutuhan dan keinginan dapat diketahui. Ketiga, pembeli, yaitu mereka yang akan melakukan pembelian yang sebenarnya. Dan keempat, pemakai, yaitu pemakai akhir atau konsumen aktual. Dan kelima, penilaian, yaitu orang yang memberikan umpan balik tentang kemampuan produk yang dipilih dalam memberikan kepuasan. Tahap proses keputusan pembelian konsumen, pengenalan kebutuhan atau masalah, pencarian informasi, penilaian alternatif, keputusan pembeli, perilaku pasca pembelian. Itu yang terakhir. Dan yang poin terakhir yaitu media komunikasi pemasaran. Media komunikasi pemasaran meliputi periklanan, promosi penjualan, humas, penjualan personal, dan yang terakhir pemasaran langsung. Baik, itulah tadi materi atau penjelasan sedikit mengenai komunikasi pemasaran. Adapun teman-teman atau dosen yang menganggap masih kurang jelas, saya pribadi mohon maaf atas kekurangan dari video atau tugas saya ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat waktunya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.